Loose change for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam gengs. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menginput data di aplikasi SPS, dimana ini termasuk salah satu tugas mata kuliah statistik multivariat. Nah, ini sekalian untuk menambah pengetahuan teman-teman, bagaimana sih cara menginput data ke aplikasi SPSS. Jadi kita lebih paham untuk menggunakannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuki ke videonya. Oke, di sini ada data pertama. Jadi cara menggunakannya itu sangat mudah teman, untuk menginput data ke aplikasi SPS. Nah, ini ada data pertama. Data pertama ini akan kita salin ke aplikasi SPSS. Jadi caranya itu sangat mudah. Pertama itu kita copy dulu data yang ada di dalam Word ini. Kita copy dulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, jadi sebelumnya aplikasi SPS ini bisa teman-teman unduh atau bisa teman-teman beli softwarenya di Shopee. Kemudian kita paste di dalam aplikasi ini. Oke. Jadi setelah kita paste, kita akan menghapus yang data atas. Nah, jadi ada dua jendela di aplikasi SPS ini. Nah, kita akan ubah ini irit, kemudian ini dengan nama underdeal, ini dengan harga, model, warna, awet, promosi, dan kredit. Nah, langsung saja kita lihat di lembar yang pertama. Nah, itu langsung terhapus yang apa sih itu langsung kita hapus yang keduanya, bawahnya ini. Nah, jadi tipenya ini kita harus ubah juga teman-teman, dia harus ke numerik. Nah, awalnya tadi itu kan namanya spring. Nah, kita harus ubah ke numerik. Nah, ini diperhatikan ya teman-teman, dia harus numerik semua, dan weightnya itu 8 untuk opsional, dan itunya perhatikan juga terakhirnya harus nominal. Nah, jadi seperti inilah cara menginput data dari aplikasi Word ke SPSS. Nah, kemudian bagaimana ini ada outputnya nih, ada outputnya gitu kan. Nah, jadi kita harus mengerjakan dulu outputnya. Kita kembali lagi ke yang tadi. Caranya itu analisis, bagian analisis, terus kita ke discrimination, reduction, klik faktor. Kemudian ini semua kita masukin ke dalam sini, ke dalam variabel. Kita masukin ini, dan ini. Jadi ya, setiap bagian data itu kita masukkan ke variabel. Kemudian descriptive kita pilih yang KNO and up, kemudian and image juga, supaya kita tahu analisisnya gitu. Continue dan oke. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Nah, kita lihat KNO-nya. KNO-nya, nah ini hasil dari KNO dari data yang pertama tadi, itu ya.
KNO-nya ada di 0,586. Jadi semakin data itu di atas 0,5 berarti data itu akurat untuk dianalisis dan data itu valid gitu. Oke, kemudian kita masuk ke data yang kedua. Ini kita blok lagi seperti yang pertama tadi. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPS-nya. Jadi data kedua ini caranya sama seperti yang ada di data pertama tadi. Kita copy, kita blok, kemudian kita copy dan kita paste di aplikasi SPS-nya. Oke. Jadi di sini kita pastinya di data view ya teman, jangan di variable view. Nah, di variable view itu kita mengubah namanya gitu. Oke. Kita paste datanya di sini. Sabar ya teman, laptopnya nge-lag. Oke, jadi ini udah terpaste datanya di sini. Kita harus mengubah nama atasnya itu di kolom bagian variable view. Tadi jendela variable view. Nah, ini kita ubah nama-namanya. Yang atas ini kita ubah ke gaji, kemudian komisi, kemudian bonus, kemudian absen, tes, anak, kunjung, Z gaji, Z komisi, Z bonus, Z teman. Di sini Z absen. Kemudian Z tes, Z anak, dan yang terakhir yaitu Z kunjung. Kita ke data view, dia sudah terubah atau belum. Nah, sabar ya teman, laptopnya nge-lag. Nah, jadi seperti inilah datanya kalau memang sudah terubah atas nama atasnya. Kemudian kita hapus nama yang tadi. Nah, ini kita akan melakukan analisis input itu dengan struktur ke bagian deskripsi, dan kita akan masukkan lagi ke variabel seperti yang tadi teman. Gaji kita masukkan, komisi kita masukkan, ini jadi semua yang ada di dalam kolom sebelah kita pindahkan ke kolom variabel ya teman. Oke, kita klik yang ini, save standards, kemudian kita oke kan. Nah, seperti inilah teman, kita akan lihat anti image.
dari data yang kedua ini. Nah, ini anti image-nya. Kita akan menunggu itu deskriptif statistiknya. Nah, jadi ini deskriptif statistiknya juga sudah muncul. Kemudian lalu kita ke analisis lagi, tapi kita masuk ke destinasi reduction, kita klik yang faktor. Nah, jadi kita akan masukin yang ada Z-nya saja, seperti Z gaji, Z komisi, Z bonus, Z absen, Z tes, Z anak, Z kunjung. Oke, jadi setelah Z ini kita masukin, kita ke description, kita cari KMO, and butterflies dan anti image-nya. Untuk materi analisisnya continue dan klik OK. Sini kita untuk melihat nilai KMO dan butterflies-nya ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. KMO-nya ada di angka 0,509. Jadi setiap data yang udah di atas 0,5 itu sudah akurat ya teman. Kita masuk ke data yang ketiga. Nah, ini data yang ketiga dari file Word. Kita akan masukin juga ke aplikasi SPSS untuk mencari inputnya, menginput data gitu. Sama seperti sebelumnya, kita blok dulu datanya. Kemudian kita copy, lalu kita pergi ke aplikasi SPSS, dan kita paste ya di data view. Ingat teman, jangan di variable view. Kita paste. Nah, ini datanya sudah terpaste. Kita akan ganti nama atasnya ini dengan nama yang ini, supaya nama yang itu kita hapus. Kita pindah ke variable view. Nah, di sini kita bisa ubah. Di sini ada gaji, kemudian komisi, kemudian bonus, lalu absen, kemudian tes, anak, dan yang terakhir kunjung. Ini kita pastikan juga ini string, kita ubah harus ke numerik tipenya. Oke, kita ubah ke numerik. Numerik. Oke. Dan width-nya ini kita ubah ke angka 8. Nah, ini sebenarnya opsional teman, bisa diubah beberapa, cuman biar lebih enak itu di angka 8 gitu ya. Ini kita buat 8 semua sampai bawah. Teman-teman boleh pakai mau berapa, tapi ini biar lebih enak ya, biasakan 8. Saya menggunakan biasanya 8 ya. Oke. Perhatikan juga itu harus nominal. Oke, kita ke data view. Nah, ini ada yang kosong nih kan bagian tes. Nah, jangan khawatir. Caranya mudah, ini kita hapus dulu. Kita clear. Nah, yang bagian tes itu yang kosong, itu mudah. Kita hapus dulu yang masih ada datanya. Jadi nanti kita paste lagi dari Word. Tapi yang kita paste itu hanya bagian tesnya ya, bagian kolom tes. Ini kita hapus dulu yang masih ada datanya di kolom tes.
Oke. Nah, setelah apa? Kita pergi ke forward yang tadi. Nah, tadi di kolom bagian tes. Nah, jadi yang kita copy juga bagian kolom tes saja. Oke. Kita copy. Kemudian kita paste. Nah, jadi begitulah cara input data dari forward ke aplikasi SPSS. Kemudian kita analisis nih. Kita ke Penshare statistik, kita pilih yang deskripsi. Nah, ini kita masukin juga seperti yang tadi ya teman. Bonus, absen, tes, anak, kunjung. Oke. Nah, setelah udah kita klik centang ini. Nah, kita centang aja dan klik OK. Kita tunggu. Oke, selanjutnya ini Z-nya sudah keluar ya teman. Kemudian kita ke analisis lagi, ke reduction, klik faktor. Nah, ini yang Z-nya yang kita masukin ya teman. Enggak semua jadinya. Tadi yang pertama kan sudah semua, ini tinggal yang ini kita masukin. Untuk kita lihat KNO-nya, nilai KNO. Oke, kita deskripsi, pilih ke KMO and better place, kemudian anti image, continue. Oke, ini kita akan melihat berapa nilai dari KMO dari data yang ketiga ini. Kita tunggu. Oke, kita lihat KMO-nya. Nah, jadi KMO-nya itu ada di angka 0,511. Setiap data yang memang dia di atas 0,5 itu berarti datanya udah valid, akurat untuk dianalisis. Nah, kemudian kita lihat anti image-nya. Kita lihat yang belakangnya ada A-nya. Ini udah di atas. Ini masih di bawah. Kita tandain ya. Z score. Kemudian Z bonus itu masih di bawah. Dan yang terakhir itu ada Z-test. Nah, ini perlu kita perbaiki teman. Nah, datanya supaya mereka juga harus di atas rata-rata. Nah, ini ada lagi. Kita tandai dulu, kita catat apa-apa saja yang perlu dikeluarin. Oke, caranya gimana? Caranya mudah. Kita kembali lagi ke analyze, kemudian kita dimension reduction, klik yang faktor. Nah, kita tanda yang tadi teman. Apa-apa saja tadi yang masih di bawah data standar 0,5. Nah, kita keluarkan tadi ada Z komisi, ada Z bonus, kemudian Z test, Z anak, dan Z kunjung. Oke, kita lihat nilai KMO-nya. Nah, nilai KMO-nya itu ada di 0,5. Nah, jadi data ini masih akurat teman-teman. Tapi kita lihat nih di Z score ini udah nggak ada yang di bawah 0,5. Semua sudah di atas 0,5. Seperti Z score dan Z absen sudah di atas 0,5. Mungkin cukup sekian video tentang
Oke, mungkin cukup sekian video tentang cara bagaimana menginput data dari Word ke aplikasi SPSS. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk ke video berikutnya, dimana nanti akan membahas cara mengoutput data dari ketiga data ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.